Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi Laplace. Ini masih pengantar dari transformasi Laplace ya. Nanti akan ada beberapa part dari materi transformasi Laplace yang akan saya bagikan di YouTube. Oke, next kita masuk ke definisinya dulu ya. Jadi definisi transformasi Laplace adalah ketika kita ada suatu fungsi ft ya di mana dia fungsi t dengan t-nya lebih besar dari 0, maka transformasi Laplace dari fungsi ft tersebut dinotasikan dengan L dan kurung kurawal f besar t yang didefinisikan oleh integral tak hingga atau integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikalikan fungsi yang akan ditransformasikan dt. Nah, nanti ketika dalam bentuk transformasi Laplace-nya, fungsinya akan berubah jadi Fs. Jadi yang awalnya Ft akan berubah jadi Fs. Nah, di sini ada satu fakta penting, yaitu di mana definisi dari transformasi Laplace adalah menggunakan integral tak wajar dengan batas atas di tak hingga, maka untuk mengerjakan transformasi Laplace adalah harus menggunakan pendekatan limit. Ya, jadi untuk mengerjakan integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ST FT dt, maka kita akan mengerjakannya dengan menggunakan pendekatan limit, yaitu limit P mendekati tak hingga. Jadi batas atasnya yang tadi tak hingga, kita ganti dengan P. Integralnya dilakukan integral seperti biasa dari 0 sampai P, E pangkat min ST, FT, dt. Bagi yang lupa cara integral tak wajar, bisa dilihat di video pembelajaran sebelumnya tentang materi integral tak wajar. Jadi di sini kita akan lanjut menggunakan konsep integral tak wajar ya. Nah, selain definisi dari cara pengerjaan atau cara menentukan transformasinya, di sini juga ada definisi tentang nilai dari transformasi Laplace sendiri. Karena kita transformasi Laplace menggunakan integral tak wajar dan akhirnya menggunakan pendekatan limit, maka nanti di limit itu akan ada dua nilai yang mungkin muncul, yaitu konvergen dan divergen. Nah, kalau konvergen, jika hasil integralnya konvergen untuk beberapa nilai S, maka dikatakan transformasi Laplace-nya dari fungsi ft itu ada. Konvergen itu berarti ada nilainya ya kalau di limit. Nah, bila tidak demikian, berarti nanti bisa jadi divergen. Kemudian maka transformasi Laplace-nya dibilang tidak ada, ya. Nah, selain itu dari sisi notasi, biasanya kita ngomong fungsi itu kan notasinya adalah huruf besar ya. Ini. Maka transformasi Laplace dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi kalau umpamanya Laplace dari jadi kurung L dari kurung kurawal dari Ft itu berarti menyatakan dia simbol Laplace ya. Itu sama dengan Fs. Nah, Fs-nya ini adalah yang sudah bentukan dari hasil dari transformasi Laplace-nya. Nanti akan kita cek bagaimana bentuk transformasi Laplace. Nah, di sini kita mulai masuk ke bentuk transformasi Laplace. Ada tabel transformasi Laplace, yaitu yang menyimpulkan atau merumuskan semua fungsi yang mungkin dicari transformasi Laplace-nya. Kemudian ada rumusnya atau bentuk umumnya dari fungsi tersebut sehingga sebenarnya bisa langsung digunakan jika memang sudah ter terumuskan. Tapi jika belum, maka kalian semua harus mencarinya dengan cara memasukkannya ke dalam definisi transformasi Laplace, yaitu ke dalam integral tak wajar E pangkat min ST. Itu ya. Kita coba, jadi biar tahu dari mana sih munculnya ketika fungsinya satu, maka Laplace dari fungsi satu adalah seper S. Ternyata muncul dari definisinya ini. Baik, yang pertama kan kita coba nomor satu ya. Nomor satu adalah fungsinya satu atau konstanta satu ya. Nah, berarti berdasarkan definisi, ini adalah definisinya transformasi Laplace. Berdasarkan definisi, maka kita mencarinya dengan pendekatan atau dengan integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ST kalikan 1. 1 di sini adalah fungsi yang
yang akan ditransformasikan Laplace-nya, gitu ya. Jadi nanti di sini akan berubah. Jadi Ft-nya ini, si satu nanti ketika mencari fungsi lainnya akan berubah sesuai dengan fungsi yang ada di situ, yang diminta. Oke, selanjutnya adalah karena integral tak wajar tadi ya, kita, apa namanya, ada pendekatan limit di situ, limitnya P mendekati tak hingga menggantikan batas atasnya, kemudian integralnya 0 sampai P, E pangkat min ST dt. Nah, setelah ini prosesnya kalian harus sudah, paham mengenai teknik-teknik pengintegralan. Di sini dia menggunakan teknik pengintegralan substitusi biasa. Kalau dilihat di video pembelajaran sebelumnya, ada beberapa substitusi. Nah, yang ini hanya substitusi biasa ya. Saya kasih contoh, saya kasih prosedur penyelesaiannya di sini ya. Jadi integral, kita nggak ngomongin batasnya dulu, kita butuh integral E pangkat min ST dt. Nah, menurut integral substitusi, maka kita akan memisalkan U-nya adalah min ST. Berarti DU per DT-nya sama dengan min S. Jadi DU per min S sama dengan DT. Nah, di sini ini akan berubah jadi integral E pangkat U, DT-nya akan berubah jadi DU per min S. Jadi di sini kita punya min 1 per S, integral E pangkat U DU. Ingat bahwa E pangkat U itu adalah integral khusus, jadi dia hasilnya adalah dirinya sendiri atau E pangkat U. Jadi sini min 1 per S E pangkat U. Plus C ya harusnya ya. Nah, di sini berarti kita akan kembalikan lagi jadi sama dengan min 1 per S E pangkat min ST. Nah, tinggal nanti dimasukkan batasnya dari 0 sampai P. Makanya dapatnya ini adalah dari proses integral teknik pengintegralan substitusi. Oke ya. Nah, dari situ kita masukkan batasnya dari 0 sampai P, berarti batas P dulu. Kita masukkan min ST, berarti yang dimasukkan sebagai P adalah T-nya. Berarti T-nya disubstitusi sama dengan P. Oke ya. Nah, di sini karena pangkatnya min, berarti dia berubah jadi kalau di pecahan dia akan berada di penyebut. Jadi di situ kan kita punya E pangkat min S, T-nya saya ganti P langsung ya. Berarti sama dengan 1 per E pangkat SP. Seperti itu ya. Nah, di sini dia langsung E pangkat SP-nya langsung diganti dengan min tak hingga. Oke, saya coba ya. Di sini kita tuliskan ulang ya. Berarti di sini kita tuliskan ulang berarti limit P mendekati tak hingga dari min 1 per S kalikan E pangkat min SP dikurangi min 1 per S E pangkat 0. Oke ya, tanahnya saya hapus dulu ini. Oke, kemudian kita masukkan berarti di sini kita kasih garis dulu pembatas. Kita punya limit. Oh, ini sudah nggak ada limitnya ya guys, karena kan sudah dimasukkan. Jadi ketika P-nya si P sama menggantikan, oh belum dimasukkan, berarti ada limitnya karena akhirnya belum dimasukkan, jadi bingung saya. Oke, masih P menggantikan T tadi ya. Oke, nah di sini nanti berarti masih ada limitnya karena tak hingga itu belum dimasukkan. P mendekati tak hingga dari min 1 per S dikalikan 1 per E pangkat SP. Min plus 1 per S dikalikan E pangkat 0. Ruwet ya? Oke, saya taruh di sini ya. Yang ini ya. Yang ini terusannya di sini. Saya ulang dari ini baris 1, baris 2, baris 3. Saya ulang dari sana ya. Ya, maaf. Jadi dari sini kita ulang di sini. Saya akan pindahkan ke sini. Jadi kita punya sama dengan limit P-nya mendekati tak hingga dari min 1 per S E pangkat min ST dari 0 sampai P. Oke, kita masukkan dulu 0 sampai P-nya sebelum limitnya kita substitusikan. Berarti limit P mendekati tak hingga. Nah, di sini berarti kita masukkan P dulu ya tadi.
P-nya itu menggantikan T, bukan S. S itu di situ konstanta, bukan variabel, karena kita fokusnya di sini, dt. Jadi kita punya min 1 per S dikalikan E pangkat min SP dikurangi min 1 per S, E-nya pangkat 0. Min S dikalikan 0 berarti 0. Oke ya. Jadi kita punya di sini limit P-nya mendekati tak hingga masih kita punya min 1 per S dikalikan 1 per E pangkat SP min jadi plus min kali min 1 per S dikalikan 1. Oke ya. Nah di sini baru kita masukkan P-nya sebagai tak hingga, maka di sini limit sudah hilang karena kita sudah substitusi. Kita punya min 1 per S, 1 per E pangkat tak hingga, S dikalikan P berarti tak hingga, ditambah 1 per S. Oke ya. Nah di sini kalau dilihat ini harusnya bukan min tak hingga ya, tapi positif karena dia sudah pangkatnya di bawah. Oke. Nah sekarang kita fokusnya di sini. Yang kita cari kan ini, 1 per S kan tetap 1 per S. Yang kita cari adalah 1 per E pangkat tak hingga. Oke, E di sini adalah bilangan Euler, satu bilangan yang sudah tertentu. Nah, bilangan tersebut ketika dipangkatkan tak hingga pasti akan banyak kan, akan menjadi lebih besar. Umpamanya aja bilangan 3 dipangkatkan tak hingga kan pasti juga akhirnya tak terhingga. Nah, tapi apakah di situ jawabannya tak terhingga? Ternyata bukan. Kita akan cari faktanya di sini. Jadi umpamanya ada 1 dibagi 10. Oke ya, hasilnya adalah 0,1. 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Karena di sini tak hingganya ini hanya mendekati. Jadi hanya mendekati, jadi bukan tak hingga itu sendiri. Ini bilangan yang sangat mendekati, sangat besar. Ya, kita ambil dari fakta ini bahwa 1 dibagi 10, 0,1, 1 dibagi 100, 0,01, 1 dibagi 1000 berarti 0,001. Kalau 1 dibagi 10.000 jadinya 0,0001. Nah, kita lihat bahwa semakin tinggi pembaginya atau semakin besar bilangan pembaginya, maka hasilnya adalah dia akan semakin mendekati 0 gitu ya. Jadi di sini semakin tinggi bilangan pembaginya, maka dia akan mendekati 0. Tuh. Ya, dan ini sesuai dengan konsepnya limit karena dia hanya mendekati tak hingga. Jadi dia mendekati bilangan yang sangat tinggi. Maka di sini ketika 1 dibagi bilangan besar, sangat besar yang menuju jadi tanda panah itu menuju tak hingga, maka dia akan menuju juga ke 0, semakin mendekati 0. Oleh karena itu, di sini 1 per E pangkat tak hingga itu adalah 0. Jadi di sini adalah kita punya min 1 per S dikalikan 0 ditambahkan 1 per S. Oke ya, makanya hasilnya adalah 0 ditambah 1 per S, maka hasilnya adalah 1 per S. Jadi di sini nilai dari transformasi Laplace 1 adalah 1 per S. Oke ya. Itu adalah cara mencari tabel yang ini. Nah, kenapa kok FT-nya 1, transformasi Laplace-nya adalah 1 per S? Nah, karena proses dari definisinya kita mencari integralnya dari E pangkat min ST dikalikan fungsinya ketemu dengan batas 0 sampai tak hingga ketemu dia 1 per S. Seperti itu ya. Cukup rumit, apalagi dengan beberapa nanti ketika fungsinya lebih complicated lagi akan complicated, tapi kalau kita kerjakan secara pelan-pelan sebenarnya kita akan menemukan bahwa hasilnya sesuai dengan yang di tabel. Seperti itu. Kita coba ya. Selanjutnya. Nomor 2, kita punya fungsinya adalah T. Ternyata di tabel ditemukan tabel transformasi Laplace adalah 1 per S kuadrat. Tadi 1 jadi 1 per S, kok sekarang T jadi 1 per S kuadrat. Jadi terlihat tidak ada pola yang terbentuk di sana. Berarti mau nggak mau kalau mau mengecek adalah dengan melakukan integral
wajarnya atau melalui definisinya. Oke, jadi kita akan masuk di sini karena definisinya di sini adalah integral dari 0 sampai tak hingga kalikan ft. Nah, ketika ft-nya kita pilih t, maka kita punya integral 0 sampai tak hingga dari e pangkat min st kalikan t dt. Oke ya, jika kalian cek integral x pangkat x dikalikan e pangkat x, maka dia sebenarnya cara pengerjaannya tekniknya adalah dengan integral parsial. Integral parsial ketika dia bentuknya bisa diubah jadikan u kalikan dv, maka integral parsialnya adalah integral u dikalikan v dikurangi integral v du. Nah, ini adalah integral parsial, teknik pengintegralan yang parsial. Nah, kita akan lakukan di kasus ini ya. Jadi di sini ini hasilnya, tapi kita akan urai dengan integral parsialnya. Jadi kita di sini memisalkan U-nya adalah si T. Berarti dv-nya adalah E pangkat min ST dt. Ya, U-nya sama dengan T, maka du per dt sama dengan 1. Berarti du sama dengan 1 kali dt. V atau V sama dengan E pangkat min ST dt. Berarti dv maksudnya. dv E pangkat min ST dt. Maka V-nya adalah integral dari E pangkat min ST dt. Seperti di slide sebelumnya, E pangkat min ST dt pakai substitusi ya. Kita akan langsung pakai. Jadi di sini kalau sudah pernah mengerjakan, sudah tahu hasilnya, langsung dipakai aja untuk mengerjakan selanjutnya. E pangkat min ST diintegralkan jadinya adalah min 1 per S E pangkat min ST. Oke, kita gunakan ini, kita masukkan ke rumus parsial. Nanti akan kita cek, harusnya dia akan sama dengan ini. Rumus parsialnya adalah integral U dv sama dengan U kalikan V min integral V du. Ini V ya. Oke, berarti di sini kita langsung masukkan ya. U-nya adalah T, V-nya adalah min 1 per S E pangkat min ST. Oke, dikurangi integral V, V-nya adalah min 1 per S E pangkat min ST, dv-nya adalah 1 dt. Oke, berarti di sini integralnya kita dapatkan adalah min 1 per S T E pangkat min ST kurangi sama min ya, jadinya plus 1 per S integral E pangkat min ST dt. Oke, kita akan cek sama yang ini. Kok beda? Enggak, sama. Jadi bedanya hanya karena di sini dia integral tak wajar, dia dideketin dengan limit. Oke, sekarang kita masukkan ini ke dalam integral tak wajarnya ya. Tadi kita pakai parsial untuk integral biasa. Jadi saya kasih di sini merah ya. Jadi integral tak wajarnya adalah harusnya nulisnya adalah limit P-nya mendekati 0 dari semua ini. Po 0. P mendekati akhirnya dari semua ini. Min 1 per S T E pangkat min ST plus 1 per S integral E pangkat min ST dt. Nah, ketika kita mau sederhanakan, maka bentuknya boleh mirip itu. Jadi kita punya min 1 per S limit P sampai tak hingga dari T E pangkat min ST. Plus, nah di sini yang kedua, limit tidak perlu dipakai atau nggak perlu dituliskan lagi, karena otomatis dia akan pakai limit juga, karena dia di sini batasnya adalah dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dt. Jadi nanti di bagian yang ini, yang hijau ini, dia akan pakai integral tak wajar pendekatan limit. Jadi kalau secara gampangnya setelah semuanya dihitung ketemu T-nya diganti P, kemudian setelah T-nya semua diganti P, kita masukkan batas P-nya adalah tak hingga. Saya tuliskan ulang ya. Atau kalau mau di sini
saya kasih limit lah, double limit kan tidak ada, jadi kita jadi satu aja limitnya. Jadi kalau menurut hasil kita tadi, kita punya secara parsial adalah min 1 per S limit kayak ini ya, P-nya mendekati tak hingga, T E pangkat min ST, oke, yang ini. Di sini kenapa plus? Karena min 1 per S-nya tidak dikeluarkan di luar guys. Jadi di sini min 1 per S yang ini tetap saya pakai di sini. Ini plus 1 per S-nya tetap ada di sini. Kalau di soal ini, dia 1 per S-nya sudah untuk dua-duanya seperti ini. Jadi 1 per S-nya buat ini, juga 1 per S-nya buat ini. Kalau dari contoh soalnya. Kita akan pakai cara kita sendiri aja ya. 1 per S-nya belum dikeluarin ya, biar tidak bingung. Jadi di sini kita punya ini ditambah 1 per S integral 0 sampai P E pangkat min ST. 0 sampai P E pangkat min ST dt. Nah, seperti itu ya. Atau kalau enggak limitnya di luar aja biar enggak bingung. Oke ya. Saya ini, yang ini aja. Oh, biar nggak bingung ya guys. Saya masukkan. Jadi kita fokusnya limitnya masih di depan. Karena saya tahu semakin ruwet soalnya semakin bingung kita mempelajarinya ya. Oke, jadi di sini saya nggak akan memaksa untuk ngikutin ini, tapi saya akan fokus sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kita dapatnya ini ya oke, kita dapat ini dulu. Harusnya hasil akhirnya akan sama. Oke ya. Jadi di sini saya beres dulu, kemudian kita dapatkan dari hasil yang tadi ya, kita dapatkan limit P-nya mendekati tak hingga ya. Kemudian kita punya dari integral parsialnya min 1 per S T pangkat E min ST. Min sama min tadi sudah jadi plus 1 per S dari 0 sampai P E pangkat min ST dt. Gitu ya. Oke, berarti di sini kita akan kerjakan yang integral dulu. Ini ya, biar integralnya hilang. Jadi yang ini dulu kita kerjakan, yang depan mengikuti. Jadi biar nggak bingung, yang depan ikutkan aja. Persis. Jadi kita punya agak ke sini ya, biar panjang. Limit P-nya mendekati tak hingga dari min 1 per S, T pangkat min ST, plus. Nah, ini hasil integralnya adalah min 1 per S, ya kan? Terus E pangkat min ST integral substitusi dari 0 sampai P. Nah, ini yang kita dapatkan di sini. Oke, nah kita kerjakan ini dulu. Kita kerjakan yang itu. Nah, di sini kalian harus paham bahwa awalnya adalah integral ini. Kasih hijau ya. Hijau. Integral yang ini kan. Nah, integral yang ini walaupun parsial berarti semuanya harus ada batasnya. Jadi, tadi kan kita memarsialkan integral 0 sampai P E pangkat min ST T dt. Oke ya. Kita kan jadi tadi dapatnya adalah U kalikan V min integral V du. Nah, ini nanti di akhir semuanya itu akan dibataskan dari 0 sampai P. Bukan hanya yang ini aja 0 sampai P, tapi yang depan juga dibatasin dari 0 sampai P. Jadi yang depan juga harus hitung dari 0 sampai P. Jadi di sini saya kasih tahu berarti dia dibataskannya 0 sampai P itu mulai dari depan. Ya, nggak hanya yang saya kasih kuning ya. Yang kuning ini aja. Jadi dari depan semuanya 0 sampai P. Ya, limitnya nanti terakhir kita masukkan tak hingganya, kita masukkan P-nya dulu, di mana di sini P-nya itu akan menggantikan T, bukan S. Jadi kita punya yang pertama, ini dulu ya, berarti nanti di sini kalau gampangannya, tak tulisnya gini deh. Berarti yang di sini juga 0
sampai P. Yang di sini juga, tapi karena nggak ada double batas, berarti ya udah, ini satu aja. Jadi dia di sini satu aja, 0 sampai P, gitu ya. Oke, berarti ini kita hitung ya. P berarti min 1 per S, P, E pangkat min SP, ya, dikurangi min 1 per S, 0, T-nya diganti 0, E pangkat 0. Oke ya. Ini yang pertama. Dikurangi, nanti terakhir dikasih masukan limit. 1/S dikalikan min 1/S. Berarti ini di plus. Oke ya, di plus min 1/S, E pangkat min SP, oh kuadrat ya, 1/S kalikan 1/S. Terus dikurangi min 1/S kuadrat, E pangkat 0. Oke, ini dikalikan itu. Ya, kita akan pelan-pelan. Jadi hasil akhirnya adalah kita sederhanakan dulu yuk, biar nggak ruwet. Kita punya yang ini, berarti kita punya min P per S, E pangkat SP. Min sama min plus 1/S kalikan 0 kalikan 1. E pangkat SP kan, E pangkat 0 kan 1. Ditambah min 1 per S kuadrat dikalikan per E pangkat min SP, gitu boleh. Min 1 per S kuadrat dikalikan 1. Oke, nah sini ya, kita pelan-pelan, diikutin aja semua perhitungannya untuk mencari jawabannya. Oke, nah kita akan, setelah sudah semuanya P, berarti kita akan memasukkan P yang diganti dengan tak hingga di sini. Yang kuning-kuning. Bisa nggak ya di sebelahnya? Oke, saya taruh di sebelahnya aja ya. Semoga bisa. Jadi kita punya min. Oh, kalau ini biar gampang, biar kalian bisa cek bahwa ini terdiri dari 2 perkalian, saya sederhanakannya gini aja. Min P per S, 1 per E pangkat SP. Ini ya, biar kelihatan. Ini minusnya hilang dong, kan sudah di bawah. Ini pangkat min S. Oke, berarti di sini kita akan cari berarti P-nya diganti hingga ya. Tak hingga dibagi S, dikalikan 1 per S pangkat tak hingga. Ditambah 1 per S kali 0 kali 1 ya pasti 0. Oke ya. Plus min 1/S kuadrat dikalikan 1 per E pangkat tak hingga. Dikurangi 1 per S kuadrat. Oke ya. Oke. Nah, satu lagi yang kurang, yang kelihatan aneh adalah di sini guys. Ini. Ini harusnya adalah positif karena apa? Min dikurangi min 1/S. Jadi kan ketika ada A dari 0 sampai P, maka akan diganti 2A ya, maksudnya. Jadi 2P min 2 kali 0. Nah, kalau di situ tadi min 2A, ini kan minnya di sini ya. 2 min 2A dari 0 sampai P, maka hasilnya adalah min 2P min 2 kali 0. Berarti jadinya adalah min 2P plus 2 kali 0. Nah, di situ ya, jadi harusnya plus ini. Oke, di sini harusnya plus, berarti di sini juga. Oke, nah di sini tadi kita udah bahas fakta bahwa 1 per E pangkat tak hingga itu adalah mendekati 0 untuk limitnya. Oke ya, berarti di sini kita pakai ini kan besar tak hingga, tapi kalau dikalikan 0 juga tetap 0 plus 0 terus plus min 1/S kuadrat kalikan 0 juga 0 plus 1 per S kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 1 per S kuadrat. Untuk fungsi T, tadi kan kita juga ada di tabel ya. Di tabelnya adalah 1 per S kuadrat
kita mendapatkan pakai definisi juga sama 1/S kuadrat. Oke. Oke ya. Nah, ini banyak berarti kan cukup di situ. Nah, sekarang gimana kalau T pangkat 2? Nanti akan ada, ketika kita bisa menyimpulkannya secara umum, maka nanti akan ada T pangkatnya. Tapi kan kita akan fokus dulu ngecek T pangkat 2-nya bagaimana. Itu akan kita dapatkan dengan cara definisi tadi saya kasih clue-nya ya, nanti bisa jadi latihan soal atau kalian bisa berlatih sendiri. Jadi tadi kan kita dapat kalau yang pangkat T, kita kan pakai integral parsial gitu ya. Nah, sekarang kalau T-nya pangkat 2, hasilnya akan jadi parsial lagi, tapi kita akan ubah jadinya adalah integral 0 sampai tak hingga T dikalikan T kalikan E pangkat min SD, kita kasih kurung, sama aja ya, T pangkat 1 kalikan T pangkat 1 sama dengan T kuadrat dt. Oke ya, nah nanti di sini parsialnya yang kita akalin dengan cara apa? Parsialnya U-nya kita misalkan T, berarti nanti du per dt-nya adalah 1, berarti du sama dengan 1 dt. Nah, yang kedua, dv-nya adalah T E pangkat min ST dt. Nah, di sini berarti V-nya adalah integral dari T E pangkat min ST dt. Nah, ini didapatkan dari mana? Kita kasih hijau ya, biar beda. Ini yang F ini didapatkan dari mana? Kalian bisa cek lagi yang ini tadi, dari yang nomor 2 yang tadi kita cari integral dari T dikalikan E pangkat min ST. Ambil langsung hasilnya. Kalau yang ini kan belum hasilnya ya. Kalau saya bilang lebih baik langsung diambilnya adalah yang ini. Saya balik lagi ya ke yang ini. Oke, yang ini yang sudah dimasukkan, berarti kalau saya ngambilnya adalah ini, yang ungu. Nah, ini. Tapi tanpa batas dulu ya, karena kita ambil integralnya dulu. Oke ya, jadi pakai integralnya dulu, kita batasnya nanti terakhir kita masukkan. Jadi, langsung pakai itu dimasukkan sebagai hasilnya yang hijau ini. Oke ya. Jadi kalau umpamanya kita mau ngomong nih secara jelasnya, jadi kita nggak ngomongin batasnya, kita mau E kalikan E pangkat min ST dt. Kita mau pakai parsial kan, kita kan butuh ini hasilnya dulu. Kita mau pakai parsial, berarti kita misalkan U-nya adalah T, dv-nya adalah E pangkat min ST dt. Berarti ini du sama dengan per dt sama dengan 1, berarti du 1 dt. Kalau V adalah integral E pangkat min ST dt, hasilnya adalah min 1 per S E pangkat min ST. Oke, kita masukkan ke rumus. Integral U dV adalah U kalikan V min integral V du. Oke, masukkan ke situ. Kita dapatkan U-nya adalah T, dikalikan V-nya adalah min 1 per S E pangkat min ST, dikurangi integral min 1 per S E pangkat min ST, kalikan 1 dt. Jadi ini kita cari, berarti kita punya min 1 per ST pangkat E min ST, min sama min jadi plus, 1 per S-nya keluar, kemudian kita dapatkan integral E pangkat min ST dt, kita cari, jadi kita punya min 1 per S, E pangkat min ST, plus 1 per S dikalikan min 1 per S, E pangkat min ST. Oke, kita sederhanakan, kita punya min 1 per S, T pangkat E pangkat min ST, min sama plus min 1 per S kuadrat, E pangkat min ST. Nah, berarti inilah yang akan kita gunakan sebagai hasil dari integral T E pangkat min ST dt. Oke ya, jadi langsung pakai ini. Oke, jadi nanti di sini yang bagian ini
diganti dengan yang ungu tadi. Oke, jadi kita punya ya, saya tulis ulang di sini bahwa tadi kita ubah dia bentuknya T-nya kita pisah dari yang T kuadrat jadinya T kalikan T. Jadi diubah jadinya adalah integral 0 sampai tak hingga T dikalikan T dikalikan T lagi E pangkat min ST dt. Jadi akhirnya kita punya, misalkan U-nya adalah T, berarti du per dt-nya adalah 1, berarti du sama dengan 1 dt. Nah, di sini dv adalah T dikalikan E pangkat min ST dt, maka V adalah integral dari T pangkat min ST dt. Tadi sudah kita kerjakan pakai parsial lagi, kita dapatkan integral hasilnya adalah min 1 per S T pangkat E pangkat min ST, ya. Kemudian saya cek. Nah, ini ya, oke, min lagi. Min 1 per S kuadrat E pangkat min ST. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita masukkan dia ke dalam rumusnya parsial, yaitu U kalikan V min integral V dU. Saya kasih merah ya sekarang. Dimasukkan, berarti kita punya limit P-nya mendekati tak hingga, dari U kalikan V berarti punya T. Wah, panjang ini ya. Kayaknya nggak bisa di situ ya. Harus dari sini ya. Saya pindah dari sini ya, guys, biar panjangnya kelihatan. Oke, jadi kita masukkan di sini tetap ya. U kalikan V min integral V di U parsialnya. Saya taruh di sini ya. Saya kasih kurung untuk menunjukkan bahwa dia U, bahwa dia V. U-nya adalah T. V-nya adalah min 1 S T E pangkat min ST, ya, min 1 S kuadrat E pangkat min ST. Itu untuk V. Kemudian baru dikurangi integral dari V lagi, min 1 S E pangkat min ST. Oh, ada T-nya. Ini harus hati-hati ya, karena di sini sangat banyak isinya, jadi harus teliti. Jadi kita punya min 1 per S T pangkat E min ST dikurangi 1 S kuadrat E pangkat min ST. Ini V, du-nya adalah 1 dt. Oke. Nah, ini semua nanti harus, saya kasih warna lain, jangan merah. Harus dibatasi atau dicari batasnya dari 0 sampai P. Karena nanti tadi di sini sebenarnya kita sudah melakukan pemisalan dengan integral tak wajar, yaitu limit P-nya mendekati tak hingga dari 0 sampai P, T dikalikan T, E pangkat min ST, dt. Jadi batas 0 sampai P-nya mengikuti untuk ini semua nantinya. Ya, nah ini juga batasnya pasti ngikutin 0 sampai P. Jadi nanti terakhir aja dicari batasnya. Gitu ya. Nah, untuk hasil akhirnya di mana dia harusnya ketemu adalah 2 per S pangkat 3, saya serahkan ke kalian untuk melanjutkannya ya. Nanti akan saya berikan video tersendiri ini sebagai kalian untuk mengecek atau mengkonfirmasi benar nggak jawaban kalian mengerjakan 2 per S pangkat 3. Tapi untuk saat ini silakan dicoba mengerjakannya secara pelan dan fokus untuk mencari bahwa hasilnya ini tadi yang merah ini dari 0 sampai P, kemudian nanti P-nya diganti tak hingga, dengan fakta bahwa 1 per E pangkat tak hingga itu sama dengan 0, jangan lupakan ini ya, dan 0 dikalikan bilangan berapapun pasti sama dengan 0, jadi ohm, jangan ohm lah, OP. 0 dikalikan dengan P adalah sembarang bilangan lebih besar dari 0. 0 sendiri juga boleh. Itu adalah 2 per S pangkat 3. Dapat dari mana? Dari tabel. Jadi di sini sebelumnya aja. Yang sebelumnya kita punya T pangkat 2 hasilnya adalah 2 per S pangkat
3. Nah, setelah itu sebenarnya kalau dicoba T pangkat 3, T pangkat 4 bisa banyak, tapi bakalan untuk prosesinya maka bisa disimpulkan untuk T pangkat N dengan N itu mulai dari 0, T pangkat 0 itu kan berarti sama dengan 1 ya. Sampai 23 itu adalah N faktorial per S pangkat N min 1. Kita coba ya. Pertamanya tadi T pangkat 1 berarti 1 faktorial per S pangkat 1 plus 1 gitu ya. 1 faktorial kan 1, berarti terus T pangkat 1 per S kuadrat, benar ya tadi. Oke. Kalau T pangkat 0, 0 faktorial per S pangkat 0 plus 1. Bu, 0 faktorial apakah 0? Tidak, 0 faktorial kalian coba cari itu adalah sama dengan 1. Jadi 1 per S. T pangkat 3, jadi ketemu bahwa dia 3 faktorial. Bener ya? Kok langsung 3? 2 dulu dong. 2 dulu, 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1. 2 faktorial itu berarti 1 dikalikan 2 per S pangkat 3. Sebenarnya benar, 2 per S pangkat 3. Kalau saya mau cari T pangkat 5 ya gampang, berarti mengikuti rumus itu. T pangkat 5 itu berarti 5 faktorial per S-nya pangkat 5 plus 1. 5 faktorial itu berarti 1 kali 2 kali 3, kali 4, kali 5, per S pangkat 6. Berarti ini berapa? 4 kali 5, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, berarti 120 per S pangkat 6. Nah, ketika kita sudah dapat rumusnya, dan rumusnya itu membentuk satu pola, atau jawabannya dari integral tadi dan membentuk pola, kita bisa jadikan rumus ya. Dan nanti rumus itu yang biasa ditaruh di tabel itu berarti tinggal digunakan aja. Nggak perlu ngerjakan semua integralnya seperti tadi untuk umpamanya T pangkat 5 gitu. Bisa berlembar-lembar untuk mengerjakan ya. Oke, satu lagi yang harus kalian coba, tadi udah T ya. Sekarang kalau bentuknya fungsinya sendiri adalah E pangkat AT. Nah, di sini kita akan cek kalau yang nomor 5 kita pakai fungsinya E pangkat AT. Gimana? Ya sudah, kita gantikan aja FT-nya dengan E pangkat AT ini. Oke ya, kelihatannya simple. Kenapa? Karena 2 ini ingat sifat pangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, sifat pangkat ini kita gunakan di sini. Ini ada 2 pangkat dengan basis yang sama yaitu E. Berarti di sini kita jadi hasilnya adalah E pangkat min ST plus A. Tuh, ini A. Oke ya. Nah, di sini dia akan dirubah jadi S min A min dari S min A dikalikan T. Oh, A-nya ada T-nya juga guys. Nah, ini juga bisa dirubah jadi min. Harusnya kan kalau kita keluarkan T jadinya adalah min S plus A. Gini ya. Ini pangkatnya aja ya. Min S plus A kalikan T. Nah, di sini ada tujuannya sih minus di sini dikeluarkan biar nanti hasilnya positif ketika diintegralkan tadi. Karena kalau substitusi kan minus jadinya minnya dikeluarkan diakalin. Min ini biar min jadinya harus S plus A biar plus jadinya S. Min S min A kalikan T. Oke ya. Nah, dari sini makanya ketemu ini bisa diubah ke dalam sini. Nah, di sini dia bisa pakai substitusi biasa. Dicari aja dimisalkan pangkatnya sebagai U. Misal U-nya adalah min S min A kalikan T. Kemudian lanjutkan. Dia akan ketemu hasil akhirnya dari integral tersebut adalah 1 per S min A. Oke ya. Nah, ini juga silakan dilanjutkan sebagai latihan. Nanti akan saya berikan juga video hasil atau maksudnya hasil akhirnya prosesnya seperti apa di video selanjutnya. Ya. Nah, ini adalah tabel transformasi lapis lainnya yang bisa dipakai.
Jadi kalau sin AT itu kamu bisa langsung cari Laplace-nya adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Contohnya ya, jadi kita punya fungsi Ft-nya sama dengan sin 3T ini ya. Nah, kemudian kamu cari Laplace dari Ft. Salah ya. Jangan lupa loh ya, ini kurung kurawal, jangan bikin kurung sendiri. Maka akan jadi sama dengan Fs kan. Nah, berarti Laplace dari sin 3T. Nah, bentuknya sama dengan harus bentuk A, yaitu berarti yang ini yang dicari. Berarti A-nya di sini berapa? A sama dengan 3 ya. Berarti kita punya hasilnya adalah 3 per S kuadrat plus 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 3 per S kuadrat plus 9. Selesai. Ketika kita sudah menemukan bentuk umumnya, yaitu untuk sin AT, cos AT, sin HAT, cos HAT, T cos AT. Nah, bentuk perkalian dua fungsi, ini kan fungsi A-nya sama, dua fungsi U sama U kali V aja ya, fungsi U kali fungsi V. Fungsi U-nya kan sama dengan T, fungsi V-nya adalah cos AT. Nah, bahkan ketika perkalian pun dia bisa menemukan hasilnya adalah ini untuk transformasi Laplace-nya. Itu ya. Nah, nomor 11 juga yang bentuknya lebih complicated, dia langsung ketemu juga. Jadi umpamanya kita coba ya. Laplace dari T-nya T sama aja lah ya, sin 3T per 2 kali 3 berarti 6. Itu berapa ya? Udah langsung masukkan aja ini. Kayak rumus ini kita punya S per dalam kurung S kuadrat plus A kuadrat. A kuadrat adalah 9 kuadrat. Selesai. Itu adalah transformasi Laplace-nya dari fungsi T sin 3T per 6. Jadi 6 ini bisa dijabarkan dari 2 kali 3, makanya bisa mengikuti bentuk rumus tabel yang nomor 11. Nah, itu adalah prosesi dari transformasi Laplace. Nah, biasanya ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan transformasi Laplace. Yang pertama adalah pakai definisi, ya. Metode langsung yang namanya yang tadi kita kerjakan dengan dua contoh yang masih belum selesai. Nanti akan dijadikan latihan buat kalian untuk menyelesaikannya. Definisi tadi, kemudian metode deret. Nah, ini juga agak lebih unik lagi kalau kita menggunakan deret. Kemudian metode persamaan diferensial, terus bisa diturunkan terhadap parameternya. Terus metode yang lain juga banyak, tapi yang saya sarankan kalau enggak nomor satu karena kepepet butuh karena tidak ada di tabel. Yang kedua adalah gunakan tabel sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan. Ini the best lah. Kalau kalian di restoran ini yang jempol, recommended. Gitu ya. Seperti apa contohnya ini? Jadi contoh ini kita bisa lakukan ya langsung aja dimasukkan ke rumus yang ada di tabel. A ini bisa masuk ke rumus nomor 6 langsung dipakai, B-nya bisa langsung masuk ke rumus nomor 11. Itu yang saya sarankan. Maka tabel transformasi Laplace yang sudah beredar mungkin banyak di internet atau dari buku itu sangat disarankan untuk di-keep agar nanti bisa langsung digunakan ketika mengerjakan soal transformasi Laplace. Begitu ya. Jadi pahami proses transformasinya tadi ya, yang sederhana saja. Kita tadi punya untuk Ft-nya sama dengan 1, sudah kita kerjakan. Untuk Ft-nya sama dengan T, sudah kita kerjakan. Untuk Ft-nya sama dengan T kuadrat, masih ada yang belum dan dijadikan latihan buat kalian. Ft yang sama dengan tadi E pangkat AT juga saya berikan sedikit clue tapi belum selesai dan dia dijadikan latihan buat kalian mengerjakan dengan metode definisi dan akan dicek hasilnya harus sesuai dengan yang ada di tabel transformasi Laplace. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan pada kalian yang bertanya-tanya dari mana prosesi hasil dari transformasi Laplace-nya dan juga sebagai ajang latihan untuk kalian pada materi transformasi Laplace. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.